Bahkan beliau kalau banyak ya beredar itu, beliau kalau misalnya Habib ya yang tidak tunduk terhadap negara dan bangsa, maka usir dia dari tanah Indonesia. Itu bisa dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, masih bicara soal pelurusan sejarah peradaban Nusantara. Kali ini saya sedang bersama Ustadz Asroni Al-Froya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masih panas-panas soal perdebatan polemik nasabah Alwi ini. Berat. Kali ini kita akan berbincang sisi lain. Ya. Jadi kan tuduhan netizen kepada kita itu seolah-olah kita benci Habib. Ya. Ketika membahas soal nasab seolah-olah kita menebar kebencian. Padahal kalau kita ingat pesan Nyaru Isam PBNU, silakan berdiskusi secara ilmiah tapi tidak nyinyir, tidak caci maki, tidak menebar kebencian satu sama lain, karena semuanya adalah umat Rasulullah SAW dan semuanya Nabi. Saya sih tidak belok sana, tidak cuma kalau ketemu Habib sudah Habib. Yang penting panjenengan takwa Allah, pasti tidak akan berubah orang ta'zim, cinta pada Habib, dan nilai takwanya sebetulnya, bukan Habibnya. Nilai takwanya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmu, ilmiah, ya, untuk menggali, ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasab, ini buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau ketemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat udah karoh di situ, gimana ini ada, terus dicari ketemu nanti. Kalau saya dengar, saya cek di biografinya Ustadz Asroni Al-Froya, ternyata Ustadz Asroni ini santrinya seorang Habib. Gurunya ya. Dulu berapa tahun mondok di Habib? Hampir 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih ya. Habib Segab bin Mahdi. Boleh disampaikan akhlak beliau seperti apa dan ngapain aja selama di pesantren, Ustaz? Silakan. Jadi kalau kalangan Habib di Jakarta mungkin familiar dengan seseorang Habib yang bernama Habib Sagab Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim Parung Bogor. Gitu. Beliau dikenal dengan Habib Jaguar karena salah satu Habib yang punya Jaguar. Dan beliau kalau misalnya pernah kita tahu ya, ada namanya selawat Sajaratun Nukut itu. Jadi kalau misalkan apa namanya di player apa lain sebagainya yang beredar itu tentang selawat Sajaratun Nukut, nah beliau itu Habib Sagab Mahdi. Dengar-dengar Habib Sagab ini sahabat karibnya Gus Dur, benar nggak Ustaz? Iya. Sebetulnya panjang ceritanya kalau kita ceritakan ya, terkait tentang bagaimana kedekatan antara Gus Dur dan Habib Sagab Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Pertama awalnya bahwa Habib Sagab memang tidak apa namanya dalam cerita beliau sendiri yang cerita itu ya, bisa dicek juga di beberapa media terkait tentang hal itu, bahwa di pengajian beliau sampaikan, dan beliau itu tadinya nggak percaya bahwa Gus Dur itu wali. Gus Dur itu wali. Tapi suatu ketika ada satu forum di mana Habib Sagab dan Gus Dur ini satu panggung berinteraksi. Nah, yang namanya wali ya pasti saling berinteraksi antara batiniahnya ya, satu sama lain. Nah, tadinya pas di panggung itu Gus Dur Habib Sagab berargumen di dalam hatinya, saya pengen buktikan bahwa Gus Dur ini wali gitu. Wali. Nah, kemudian ketika ceramah dan sebagainya berbincang-bincang, ya namanya Gus Dur juga dengan keterbatasannya gitu kan dan sebagainya, sehingga suatu ketika Habib Sagab duduk bareng, udah selesai mungkin ceramah apa dan sebagainya atau sedang berlangsung, kita nggak tahu pada saat itu posisinya seperti apa. Kemudian ketika Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar pengen buktikan bahwa kewaliannya Gus Dur gitu, dengan cara kalau misalnya saya tahu saya mau ngambil apa, saya mau makan apa, Gus Dur pasti tegur saya nih gitu kan. Akhirnya Habib Sagab nggak tahu apa dan sebagainya, ngambil anggur atau apa gitu kan. Akhirnya belum ngambil, Habib Sagab belum ngambil makanan itu. Kemudian Gus Dur bilang, "Bib,
ini tadi mau ngetes keahlian saya, ini tadi mau makan ini ya gitu. Nah disitulah apa namanya Habib Sagaf itu percaya bahwa Gus Dur itu memang wali. Artinya Habib Sagaf ini sangat menghormati kiai-kiai Nusantara ya. Nah, salah satu hal yang terpenting pada saat itu yang kemudian diutarakan kepada santri-santrinya pada saat itu di masjid, memang kita kalau pagi itu ngaji tafsir Jalalain. Ngaji tafsir Jalalain dan mohon maaf nanti Ahlul Bait dan sebagainya bisa juga membuktikan itu ya. Beliau mengatakan bahwa kalau kalian belum menghabiskan ilmu kiai-kiai Jawa, gitu ya, jangan pernah kalian belajar ke tanah Arab. Gitu. Oh, belajar dulu di tanah Jawa, baru ke Arab gitu ya. Artinya begitu pentingnya kita harus menghormati kiai-kiai Jawa. Dan kalau misalnya kita bicara secara sanad keilmuan daripada Habib Sagaf Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim ini, beliau belajar kepada Habib yang berada di Malang itu, Abdul Qadir Balfaqih. Oh iya. Syekh Abdul Qadir Balfaqih bersama putra beliau Syekh Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih di Malang. Jadi intinya Ustadz, perdebatan soal nasab terputus atau tidak ini tidak ada kaitannya dengan akhlak seorang. Iya, betul. Walaupun misalnya nasabnya betul-betul terputus, tapi akhlaknya mulia, nilai-nilai ketakwaannya bisa ditiru, maka sah-sah saja kita berguru kepada siapapun, gitu saya. Walaupun hidungnya mancung, walaupun hidungnya pesek, selama memiliki kapasitas keilmuan yang mencukupi, masa sah saja kita belajar. Oke. Dan salah satu bukti bahwa Habib Sagaf itu sangat berkontribusi terhadap masyarakat Indonesia atau setidaknya masyarakat sekitar itu. Beliau bikin pesantren di Parung yang memang berdirinya itu tahun 98. Tahun 98 itu kita tahu ada krisis moneter dan itu ya. Dan di Parung Bogor yang memang jauh dari keramaian pada saat itu ya. Kalau sekarang udah rame lah Ciseeng gitu ya. Kalau dulu 98 itu yang memang pendapatan mereka jadi mancing dan sebagainya, cari ikan berapa tahun yang di sana? Hampir 5 sampai 6 tahun. Selama 6 tahun pernah nggak dengar Habib ini ngomong saya darah Nabi mengalir dalam tubuh saya, darah Rasul, pernah nggak dengar? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Beliau membuktikan dengan akhlak. Akhlak yang mulia. Artinya beliau ini tidak menjual nasab untuk nasib. Tidak. Tapi beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas sehingga menjadi teladan khususnya bagi masyarakat Parung dan umumnya masyarakat Bogor ya. Bahkan beliau kalau banyak beredar itu, beliau kalau misalnya Habib yang tidak tunduk terhadap negara dan bangsa, maka usir dia dari tanah Indonesia. Itu bisa dicek itu. Kalau misalnya Habib nasionalismenya luar biasa. Nasionalisme luar biasa. Identitas harapannya sudah hilang sangat luar biasa. Membumi ya. Karena beliau ini seorang Habib yang lahir di Dompu, daerah Dompu. Yang kemudian diajak oleh salah seorang yang tentunya perjalanan beliau gaib ya. Kemudian dari ini di Malang. Pesan-pesan Habib untuk para santrinya yang Ustadz tahu, yang bisa menjadi motivasi bagi para santri kota apa? Tentunya beliau sangat menganjurkan kepada kita untuk berselawat itu ya, selawat dan sebagainya, memperbanyak selawat, dan tentunya kita menjiwai nasionalisme kita itu. Tentunya beliau kalau misalkan 17 Agustus beliau sangat hormat sekali terhadap bendera Republik Indonesia itu. Bisa dicek foto-fotonya beredar itu banyak lah ya. Dan kemudian salah satu bukti nyata juga beliau ini kalau misalnya masalah nasionalisme udah nggak diragukan lah, luar biasa. Yang terakhir kemudian menikahi Ahwal juga, bukan Syarifah gitu kan, itu juga bisa menunjukkan juga nasionalisme cinta. Iya, keluarganya dulu. Nah, kemudian yang terkait tentang bagaimana menghormati Gus Dur itu belum juga itu terkait itu ya, kayak saya belum sampaikan karena bisa dicek juga nih di media sosial, salah satu Habib yang mencium tangan Gus Dur itu beliau itu. Habib Sagaf Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim di acara MLB Muktamar luar biasa PKB itu di masa Gus Dur, atau di pihak Gus Dur di Parung Bogor itu. Sebetulnya ceritanya menarik itu. Ceritanya menarik ya. Cuman durasinya sangat terbatas. Sahabat santri kota, perbincangan soal nasab ini tidak ada kaitannya dengan kapasitas seseorang di dalam kemampuannya
berkaitan dengan ilmu agama. Ya. Siapapun mereka, mau mancung, mau pesek, selama dia memiliki ilmu pengetahuan, maka patut untuk kita jadikan guru. Selama akhlaknya baik, patut untuk kita hormati. Maka dari itu sekali lagi, perbincangan soal nasab ini tidak ada kaitannya dengan akhlak seseorang. Selama akhlaknya baik, siapapun ia, maka kita hormati. Dan mereka semua berhak tinggal duduk manis di bumi Nusantara ini. Ya, Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Oke, sahabat santri kota, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.